Belum tidak, tapi belum saatnya. Oh, berarti kamu mendoakan Jering biar... Ya biarkan aja orang berpendapat tentang konspirasi di era pandemi ini normal ini. Kenapa harus kita berdebat soal itu? Di mana-mana teori konspirasi itu nggak pakai perasaan, tapi dia... Oh, berarti Jering itu nggak pakai perasaan? Kalau pakai perasaan mungkin dia bakalan kalah. Nggak harus pakai masker gitu. Nyindir Jering. Selamat datang kembali di Praga Institute. Jadi teman-teman, bertemu lagi dengan saya dan juga kawan saya ini yang kemarin sempat bermasalah dengan Jering. Nggak ada. Aku nggak ada bermasalah. Aku bersahabat dengan Jering, dengan semua orang aku bersahabat, walaupun kita nggak saling kenal. Jadi kali ini kita akan membahas terkait dengan era new normal. Kita menghadapi era new normal di Indonesia terkait dengan pandemi ini. Nah, era new normal ini kita pandang sebagai sebuah realita atau konspirasi. Jadi seperti biasa, akan ada dua kertas yang akan saya masukkan ke dalam gelas. Nanti kita kocok, ambil, biar nggak dikira settingan. Ya. Tapi semoga ini menguntungkan saya. Enggak. Keberuntungan tuh nggak bakalan jauh-jauh dari tuannya. Jadi yang sekarang beruntung tuh saya masih. Mulai. Nih, siapa? Aku jatuh. Siapa yang pertama, kalau pertama jatuh siapa nih? Aku apa kamu? Kamu aja. Aku, ya udah. Kita coba. Ini aku. Nah, kita kocok lagi, yang jatuh pilotnya punya aku. Aku realita ya, teman-teman. Ini udah pasti konspirasi ya. Aku realita. Curang. Udah dikocok tadi, diangku-angkuin tuh. Oh ya, sebelum kita berdebat masalah ini, realita dan konspirasi, kita tetap sama. Sponsornya itu adalah Kalung Keke Life Force, teman-teman. Dimana Kalung Keke Life Force ini memiliki banyak fungsi untuk kesehatan tubuh kita. Itu konspirasi. Karena saya tahu itu konspirasi. Realita, teman-teman. Saya pernah demoin ke dia loh, teman-teman, tentang Kalung Keke Life Force. Dan dia kaget juga. Itu sugesti, teman-teman. Oh, jadi kalian itu sudah disugesti dulu. Apa mana yang nggak sugesti, teman-teman? Tapi itu realitanya. Jadi begini, kawan. Apa sih realita yang bisa kamu sampaikan bahwa pandemi itu memang ada sehingga kita harus menghadapi era new normal? Semua bagi saya nggak masuk akal. Enggak, kalau saya yang paling gampangnya itu karena dunia mengakui adanya pandemi ini. Ini bukan masalah akui, mengakui, tidak mengakui atau mengakui, tapi kan soal bagaimana masyarakat terdampak. Dan tiba-tiba banyak juga tuh orang yang tidak pakai masker tapi tidak. Belum tidak, tapi belum saatnya. Oh, berarti kamu mendoakan Jering biar belum saatnya. Apa-apa dikit-dikit kejering, dikit-dikit kejering ini. Iya kan, konslet apa ya, teman-teman? Oh, Jering konslet. Kamu. Kamu yang konslet. Gini aja, Wan. Karena saya di sini dapat konspirasi, teman-teman ya. Saya nggak ada. Saya mendukung siapapun yang berstatement tentang konspirasi. Jadi siapapun yang menyerang saya tentang konspirasi berarti dia musuh. Jering dan kawan-kawan. Tadi apa dibilang apa? Konslet, otak orang yang pro konspirasi, konslet. Kamu ya. Bukan yang pro konspirasi tapi kamu gitu. Iya, saya pro konspirasi. Iya, itu kamunya aja, saya orang-orang yang ikut konspirasi aja. Orang-orang yang ikut konspirasi. Enggak yang ikut. Pengikutnya tuh enggak konslet semua. Oh, enggak semua. Ya, soalnya tadi konteksnya tuh beda, teman-teman. Bukan konteksnya tentang ini, tapi tentang bercandaan, teman-teman ya. Bercanda bukan tentang serius tadi konteksnya. Tadi di belakang kamera bilang serius, pengen bermasalah sama Jering. Iya, apa aku bilang gitu? Ini dah penebar hoax. Jadi begini, hoax sejati, teman-teman. Pandemi itu sebenarnya memang ada gitu. Tapi tidak seheboh yang harus kita di media. Memang ada, berarti kamu setuju bahwa pandemi itu ada? Iya, memang. Penyakit itu memang ada, tapi tidak seheboh sekarang itu. Bahkan tidak harus pakai apapun, itu terbukti kan. Bahkan sampai sekarang gara-gara katanya negara sebagai negara yang bebas berpendapat, dibilang gini baru bilang kacung, ini udah dipanggil polisi. Baru hanya dia mengaku-ngakukan teori konspirasi. Ya biarkan aja orang berpendapat tentang konspirasi di era pandemi ini normal ini. Kenapa harus kita berdebat soal itu? Ya udah selesai, kalau kita nggak berdebat soal itu ya udah, yuk selesai, teman-teman. Gimana? Apa realitanya? Tetap mau berdebat nih? Iya dong. Kita kirain udah selesai, teman-teman. Saya tetap akan berdebat karena saya akan membela teman-teman yang ikut berkonspirasi. Ya, saya membela semua masyarakat Indonesia.
Saya tidak hanya membela yang konspirasi tapi pro kontra saya bela semua. Jadi gini teman-teman, kalau menurut pandangan saya itu pandemi itu ada sebagaimana mestinya yang sudah diumumkan oleh pemerintah, kita melakukan aktivitas new normal gitu kan, new normal dengan protokol-protokol yang sudah tersediakan. Berarti sebelumnya nggak normal? Normal, tapi ini kan kenormalan baru. Berarti sebelumnya nggak normal yang baru? Ya lama, sebelumnya kan lama jadi. Normal lama. Ya normal yang normal lama. yang lama tuh belum tentu baru. Belum tentu lah. Iya, berarti yang baru belum tentu. Oh enggak, normal yang lama bisa jadi baru. Karena protokolnya ini hampir sama kayak yang biasanya. Tapi kita nggak terbiasa. Maksudnya gini, mungkin kata singkatan new normal itu ganti dengan adaptasi, beradaptasi. Kita beradaptasi. Ganti. Ya kalau pandangan saya seperti melangkahi presiden dong. Kok melangkahi presiden? Kita kan bebas berpendapat seperti Anda bilang tadi. Masa sekarang melangkahi presiden, ya biarkan saya berpendapat seperti itu. Ya udah. Ya, saya kan gimana ya? Tetap pakai perasaan lah. Di mana-mana teori konspirasi itu nggak pakai perasaan, tapi dia pakai data juga. Oh, berarti Jering itu nggak pakai perasaan? Pakai data dia, berbicaranya pakai data. Kalau pakai perasaan mungkin dia bakalan kalah, tapi dia berbicara berdasarkan data. Jering-jering itu berarti kamu mengira bahwa Jering itu nggak pakai data ya? Lebih pakai perasaan. Pakai data dan perasaan. Oh gitu ya. Kenapa sih dapat konspirasi terus? Ini udah 2 segmen dari kemarin kita. Ya mungkin kamu emang penganut konspirasi mungkin. Lalu konspirasi tapi pakai perasaan ya. Nunggu yang buat skrip di belakang tuh. Gimana kita editor pembuat skrip udah selesai tuh. Jadi gini aja dah. Ya udah, kita damai aja dah. Kok damai? Enggak seru kali dong. Kita baca skrip. Ya. Jadi berdasarkan benda berita. Apa itu? Oh iya. Berdasarkan berita fokus yang pagi di salah satu stasiun TV, ada sekolah yang terpaksa melakukan pembelajaran tatap muka karena desakan sebagian besar orang tua siswa. Saya udah baca beritanya ini. Pembelajaran dilakukan dengan 2 sesi maksimal 16 murid dengan mematuhi protokol kesehatan. Nah, saya itu setuju. Oh setuju? Iya. Nggak setuju aja belum? Ya saya setuju, kenapa? Karena selain mementingkan protokol kesehatan, mengajar orang yang lebih sedikit itu orang-orangnya pasti bakalan cepat paham. Iya, saya sepakat juga. Iya. Gini, konteksnya kan gini. Konteksnya karena kita selalu daring, gara-gara adanya pandemi new normal ini, banyak orang tua murid yang mendesak anaknya untuk sekolah karena dengan daring itu tidak terfasilitasi dengan baik. Saya setuju karena realitanya konspirasi semua itu. Kok konspirasi? Iya, makanya karena mereka sudah paham konspirasi, masyarakat sudah udahlah kita belajar aja. Bukan berarti gini, apa namanya? Apa yang dikeluhkan oleh murid-murid orang tua murid itu konspirasi semua? Enggak. Kita bilang temanya yang konspirasi, bukan orang tua muridnya. Terus Anda jangan belok-belokin gitu dah. Belok-belokin? Gini loh, tadi Anda bilang bahwasanya apa namanya? Apa tuh? Yang memberatkan orang tua murid lah pelajaran daring tuh, dan mungkin orang-orang yang jarang punya kuota gitu untuk melakukan apa namanya? Pelajaran lewat daring tersebut. Dan orang tua banyak mengeluh, itu gini, apa namanya? Iya, karena mereka tahu bahwa new normal di era pandemi ini adalah konspirasi, makanya mereka ngeluh Terus dia nggak kuat dengan pembelajaran daring. Aduh, udah ngeteh dulu dah. Tos dulu lah. Enak nih, teh apa nih? Teh hijau. Teh hijau ya. Teh hijau. Lanjut. Jadi begitu. Mereka ngeluh. Memang realitanya seperti itu. Kok gampang sekali jadi realita? Emang apa yang sedang terjadi di lapangan, apa yang dia katakan itu realitas semua, bukan konspirasi teman-teman. Padahal dia di sini pro konspirasi loh teman-teman. Konteks realita dan konspirasi itu merujuk pada tema. Iya, terus? Ya temanya kan new normal. Tapi kan isinya itu realitas semua yang kamu katakan, bukan konspirasi. Yaudah tukar deh. Kok tukar? Lalu biar cepat apa? Udah berapa menit? Seru juga sih skrip ini ya. 9 menit. Apa? Seru juga sih skrip-skripan ini. Iya dong. Kita kan channel YouTube-nya harus selalu berkembang. Harus punya tim, selalu diimprove. Ada
perkembangan, Yes. ada peningkatan. Tepat sekali. Oh ya, Enggak. Semuanya konspirasi. Tunggu, sambil nunggu skripnya jadi teman-teman. Jadi di sini ada sponsor lagi dari Kalung Keke Life Force, di mana Kalung Keke Life Force ini adalah made in USA. Dan di sini banyak sekali memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Salah satunya untuk memperlancar. Jadi gini, seperti karena itu. saya pro konspirasi, kalung itu konspirasi teman-teman. Enggak. Ya, Kalung ini realita teman-teman. Bagi mereka yang sudah memakai Wah, kalung gini deh. ini, mereka akan merasakan. Kalau kita tuh keren man, kamu dapat konspirasi. Gimana kamu bilang dengan produk Oh, iya. sendiri? Jadi teman-teman ada kalung kesehatan Ah. ini, jadi kita diberi mendapatkan efek manfaat yang cukup baik dengan terima kasih Keke Life Force gitu. Gimana? Kenapa? Konspirasi. Apa? Bilang ini konspirasi. Oh ya, ini bahwa yang mengatakan bahwa kalung Keke Life Force ini buruk, nggak memiliki manfaat kesehatan, itu konspirasi teman-teman. Iya, memang konspirasi. Yang mengatakan ini nggak ada manfaatnya, itu konspirasi. Dah, Dah. kita tukar lagi. Untuk kesekian kalinya pihak konspirasi lagi. Pembuat skrip emang jago nih, Nok. Jadi teman-teman, bagi yang setuju ya, yang buat skrip di belakang dipecat dalam tim agensi ini, komen, subscribe. Emang pembuat skrip tuh jago teman-teman. Aduh, nggak pintar bohong dia gitu. Dia berbicara atas dasar realita. Duh. Mudah-mudahan besok ada keberuntungan. Aduh. Ya, Lanjut, gini. buat skrip dulu. Nah. Jadi di era pandemi ini bagi saya masyarakat tuh udah muak lah dengan berbagai macam kebijakan himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tapi banyak orang 1% di atas yang mengatur yang segitiga itu loh. Segitiga apa? Segitiga itu. Segitiga bermuda. Iya, yang segitiga, Iya. yang Apa tuh? Yang di atas yang mengatur. Apa yang di atas yang mengatur gimana Yang konsepnya? mengatur dunia itu. Oh, gitu. Yang orang 1%, Siapa tuh? yang foundation. Foundation. Oh ya. Kalau saya bisa menebak ya, Anda mengatakan yang isi foundation tuh nggak jadi dah. Lanjut. Realita. Enggak. Berarti itu realita. Yang mana? Konspirasinya itu realita. Realita konspirasi itu? Enggak, yang konspirasi foundation itu realita. Saya nggak tahu apa itu. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu bahwa itu konspirasinya itu realita atau enggak. Tapi saya pernah mendengar bahwa itu ya setengah walaupun realitas, keluar setengah dari tema konspirasi. dikit. Nah. Bumi itu datar, realita atau konspirasi? Bumi itu datar. Realita atau konspirasi? Bumi itu datar, realita Atau konspirasi? Ini Menurut realita. saya. Oh, tergantung ini apa menurut saya Ini nih? dong, ini. Ini realita. Oh, datar bumi. Enggak, maksudnya bumi itu datar, realita atau konspirasi? Nah. Realita. Berarti emang datar. Emang datar. Nggak bertuhan ini orang. Ih, kok nggak bertuhan? Baru kita punya pendapat beda daripada orang-orang yang bertuhan, kita nggak bertuhan dibilang. Oh, berarti yang lain nggak bertuhan. Kamu bertuhan apa kak? Jadi di era pandemi Nah, kita jangan berbicara tentang masalah Tuhan, sensitif. sensitif. Iya, sensitif. Ya nggak apa-apa. Berarti kalau gini, gempa itu disebabkan oleh naga yang ekornya goyang-goyang itu terjadi gempa, itu realita atau konspirasi? Konspirasi. Semua orang tahu. Apa? Secara sains itu kan gempa itu disebabkan oleh pergeseran lempeng. Kalau dikatakan oleh ekor-ekor naga, kukit. Berarti itu yang bilang itu loh orang-orang zaman dulu loh. Kembali ke tema. Kembali ke tema, Wan. Ya, apa temanya? Sebutin lagi. Jadi teman-teman yang tahu temanya komen di bawah. Lupa. Kembali ke pandemi di era neo normal di era pandemi ini, Wan. Bagi saya gimana ya? Masyarakat itu udah capek lah diberi informasi-informasi mainstream dengan media itu. Tapi apa yang diberitakan untuk gini kita menjadi antisipasi sebenarnya bukan Apa diantisipasi? Kita malah parno. Sebagian besar orang-orang Nah, pasti itulah. merasa parno. Iya nggak? Iya. Itulah sebenarnya tujuan berita itu baik teman-teman untuk Kita parno. Iya, kamu aja mungkin tapi tujuan dari berita itu untuk membuat kita sebagai manusia untuk mengantisipasi apa yang bakalan terjadi. Mengendalikan masyarakat biar parno. Bukan mengendalikan masyarakat biar parno, tapi mengendalikan masyarakat biar dia bisa mengantisipasi diri, mawas diri seperti itu. Apa yang bakalan terjadi ke depannya. Makanya berita menyiarkan.
Udah berapa menit sih? 14. Lagi dikit. Lagi dikit aja beban gue nih. Seperti itu. Jadi teman-teman, Dan jadi apa yang dikatakan oleh berita seharusnya kita menggunakan protokol-protokol yang sudah disediakan oleh pemerintah itu konspirasi semua. Kenapa? Konspirasi. Karena Kenapa? kita sebenarnya tanpa butuh itu pun kita bisa menjalankan. Yang terpenting kita Siapa yang menjamin? Pemerintah menjamin kalau kita menggunakan protokol Ya, kemungkinan juga. Pemerintah menjamin Kenapa? kemungkinan kecilnya kita nggak bakalan terkena. Kenapa pakai kata kemungkinan? Yang penting kan kita menjalankan aktivitas, bisa menjaga kebersihan udah cukup, nggak usah protokol-protokol gitu. Nggak usah pakai masker. Oh berarti Nah, aku nanya nih nggak harus pakai masker gitu. nyindir jering. Kok nyindir jering? Aku nanya ke kamu nih bukan nyindir jering. Nggak harus pakai masker. Perlu nggak masker tuh? Enggak, Kenapa? karena kita lagi di ruangan dis. Nggak berbicara tentang sini tapi tentang luar ruangan. Perlu nggak kita menggunakan masker untuk kesehatan? Kalau Itu konspirasi di luar apa? ruangan, Ah. ya nggak perlu. Kenapa? Karena di luar cuci motor. Enggak, seumpamanya kita berada di halayak yang Bukan ramai. berita yang salah, tapi kurangnya sosialisasi untuk masyarakat terkait era new normal, contohnya waktu operasional toko atau warung. Nah, karena itu semuanya konspirasi. Bukan semua konspirasi, di sana ada tanda kurangnya. Ya gimana namanya Sosialisasi. konspirasi kok? Enggak, realitanya tuh kurangnya sosialisasi. Tapi itu sudah dilakukan. Jadi tapi teman-teman, kurang. acara ini disponsori oleh kakak. Gitu. Itu sudah dilakukan tapi kurang. Jadi- Bukan nggak dilakukan. Aplikasi manajemen MAH 2015. Lanjut, pembuat skrip. Pembuat skrip itu mendukung realita loh. Realita semua apa yang dikatakan. Regen. Aduh. Jadi begini dah, udah kita akui aja ini konspirasi, capek. Kok kita akui? Nah, kita akui itu semua realita, teman-teman. Jadi teman-teman silakan kalian menilai bagaimana new normal ini di era pandemi. Bener ah. Suasana new normal di era pandemi kali ini, biar teman-teman lah yang menilai. Apakah ini benar Komen realita di bawah nanti. atau konspirasi, silakan kalian yang menilai gitu. Saya kan pasrah aja di sini. Serah. Jadi bukan mendukung. Nah, nggak mau baca. Bukan mendukung realita tapi nggak tahu berita tentang konspirasi. Oh, ternyata pembuat skrip nggak tahu berita tentang konspirasi ya. Nah, itu. Makanya Tapi kan gitu, apa yang dia ketahui itu tentang realita semua. Jadi ya jelas lah. ini ya, Realita itu dia sama yang buat skrip di belakang itu benci. benci jering ini udah nggak masuk akal itu apa, baru dikit-dikit benci jering, dikit-dikit benci jering nggak gitu. Terus Ya kita kan, aku udah bilang sebelumnya juga di video-video di konten-konten kita yang sebelumnya itu bahwa kita ambil positif-positifnya dari orang-orang, bukan benci. Sok bijak, kurang ajar nih. Gini dah orang baru. Ya, gimana tuh? Apa realitanya? Apa sih hal yang bisa masyarakat percaya terkait dengan new normal ini? Realita apa yang harus mereka percaya? Udah sampai 4-5 bulan ini kok kita biasa-biasa aja sebenarnya. Ya biasa-biasa. Buktinya saya untuk Iya. WC aja mandi nggak perlu pakai masker kan karena corona. WC. Kenapa biasa-biasa aja? Karena realitanya seperti itu. Apa protokol yang sudah dibuat oleh pemerintah diikuti oleh masyarakat, makanya biasa-biasa aja. Aku lihat masyarakat semua pakai masker, disuruh pakai masker semua, cuci tangan rajin semua, makanya biasa-biasa aja situasinya. Dulu coba waktu baru-baru belum ada protokol seperti ini kan semua gawat, gini semua takut. Tapi sekarang baru ada protokol dari pemerintah, biasa aja seperti itu. Iya, memang. Semuanya konspirasi. Karena yang namanya sebuah konspirasi itu susah kita jelaskan. Susah jelaskan apa nggak bisa jelasin? Cukup kalian pakai perasaan. Iya serius ini kawan-kawannya. Bagi kalian yang memang merasa bahwa dunia hari ini dipenuhi dengan sebuah kebohongan, kedustaan yang terselubung gitu. Bahwa di tengah itu pasti ada apalagi skrip.
Ditambah lagi masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk menjaga daya tahan tubuh. Itu salah satu protokol yang karena mereka menjaga daya tahan tubuh. Nah, itu kan ada termasuk di dalam protokolnya bahwa pemerintah bilang kita berjemur pagi-pagi dulu 15 menit untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mendapatkan vitamin C. Makan makanan yang bergizi gitu. Pemerintah bilang semua itu protokol kesehatan itu olahraga. Itu protokol kesehatan semua itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Itu bukan konspirasi tapi teman-teman, jadi kita disponsori kakak Geek Force. Udah berapa menit sih? Jadi udah 20 menitan. Kita tutup terus. Tutup aja. Udah tutup terus. Gini, apa kesimpulannya? Kesimpulannya semuanya konspirasi. Apa? Ya, kalau kesimpulanku jadi itu semuanya realita teman-teman. Jadi apa yang sudah dikatakan oleh pemerintah, himbauan dari pemerintah, ayo kita taati, ayo kita lakukan karena sudah terbukti sampai sekarang. Kata ini yang pembela konspirasi semuanya biasa-biasa aja. Coba kita lihat dulu baru-baru awal adanya berita. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jadi semuanya silahkan kalian menilai sendiri karena kita pasti merasakan hal yang sama, bro. Kita tidak bisa kemana-mana di tengah elit global yang katanya mencekoki. Udah. Enggak gini. Sebenarnya kita di sini ini hanya mendapat undian aja teman-teman, keberuntungan, tapi kita memiliki statement yang sama tentang konspirasi ini. Ini cuma ada di praduga aja. Pendapat-pendapat kita ini cuma ada di praduga aja, tapi di luar sana kita sharing bersama. Oh, salah. Dia di luar ini, di belakang kamera itu benci jadi. Ini terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Silakan kalian komen jika merasa bahwa ini adalah realita atau konspirasi, karena kita hanya di sini mengupas, berdebat, berbeda pendapat. Bagi kalian yang mungkin sebenarnya kami berdua dengan membagikan 2 kertas ini mewakili suara teman-teman yang mungkin memiliki konsep konsep yang pro dan kontra terkait dengan sebuah fenomena. Jadi silahkan kalian komen. Kalau mau, jangan salahkan saya, salahkan dia aja. Kok salahkan dia? Silahkan kalian subscribe channel ini, kalian komen, kalian like, kalian share. Karena dengan kalian subscribe channel ini akan membuat kami akan lebih semangat lagi buat video setiap hari, setiap saat, setiap jam, setiap menit, setiap detik, setiap ada kawan ketika ada sebuah fenomena yang harus kita bedah. Kupas. Terima kasih, sampai jumpa.